Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kumala Dewi, mahasiswa program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik saya yang berjudul Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung SKPD di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang pada tahun 2020. Pada kesempatan ini, saya akan membahas yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua gambaran umum instansi, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pelaksanaan kerja praktik, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, pemilihan Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Kemudian ada tujuan kerja praktik. Yang pertama, untuk mengetahui realisasi belanja langsung SKPD Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Yang kedua, untuk mengetahui metode pencatatan anggaran SKPD di Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan metode pencatatan yang digunakan dalam penganggaran. Waktu pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021. Kemudian ada bab 2, sejarah singkat instansi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang nomor 3 tahun 2007, wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 30 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 245 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kabupaten Subang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Adapun Kecamatan Pamanukan terletak di kawasan utara wilayah Kabupaten Subang, di antara 6 MDPL Bujur Timur dan 6 derajat 40 lintang selatan dengan letak geografis koordinat. Dengan jarak ke ibu kota kabupaten sekitar 48 km dengan waktu tempuh 60 menit. Topografi Pamanukan adalah dataran rendah dengan ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada profil instansi. Nama instansi Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Alamat Jalan Eyang Tirta Praja nomor 77 Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kode pos 41254. Nomor telepon 0260 551 062. Nomor fax 0260 551 062. Kemudian Kecamatan Pamanukan memiliki visi terwujudnya kecamatan yang produktif dan berkualitas berbasis gotong royong pada tahun 2024. Misi yang pertama, terwujudnya susunan yang aman, nyaman, tertib, dan stabil. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang sehat, berpendidikan, berakhlak, dan berbudaya. Yang ketiga, mengembangkan nilai religius menuju masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang produktif, maju, dan berdaya saing. Kemudian di sini ada struktur organisasi Kecamatan Pamanukan, di mana kecamatan dipimpin oleh seorang camat, kemudian dibantu oleh sekretariat kecamatan dan subbagian, kemudian dilaksanakan oleh kepala seksi, kelompok jabatan fungsional, dan kelurahan. Kemudian di sini ada bab 3, tinjauan pustaka. Yang pertama, realisasi. Realisasi adalah suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata. Menurut Mardiasma, definisi realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Di bidang akuntansi, realisasi bermakna uang yang konversi dari aktiva, barang dan jasa menjadi cash atau piutang yang melalui tahapan penjualan. Kemudian di sini ada anggaran. Navarin 2013
mendefinisikan bahwa anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Menurut Badrudin, tahun 2012, anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang. Kemudian ada laporan realisasi anggaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Kemudian ada belanja daerah. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Kemudian belanja langsung. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kemudian di sini ada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Aspek-aspek dalam manajemen pembangunan daerah terwadahi dalam satu atau beberapa SKPD. Aspek tersebut terdiri dari aspek penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam bentuk sekretariat. Yang kedua, aspek pengawasan diwadahi dalam bentuk inspektorat. Yang ketiga, aspek perencanaan diwadahi dalam bentuk badan. Yang keempat, aspek unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah. Dan yang terakhir, aspek pelaksana urusan daerah diwadahi dalam dinas daerah. Kemudian ada penyusunan rencana kinerja dan anggaran SKPD. Menurut Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD atau Permendagri nomor 13 tahun 2006, Pasal 89, yang pertama itu PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan. Yang kedua, sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Yang ketiga, batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD. Yang keempat, hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja. Yang kelima, dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga. Kemudian ada bab 4 mengenai pelaksanaan kerja praktik.
Untuk kedudukan dan koordinasi, selama kerja praktik di lapangan, praktikan selalu diarahkan setiap harinya untuk lebih bisa memahami bagaimana kinerja dari kantor Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, terutama di bidang keuangan dan anggaran sendiri. Praktikan selalu diarahkan bagaimana caranya untuk menyusun anggaran SKPD di Kecamatan Pamanukan. Kemudian untuk tugas praktikan dalam bidang tersebut yaitu yang pertama, melakukan input data laporan kinerja Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Yang kedua, menginput data usulan anggaran Musrenbang Kecamatan tahun anggaran 2022. Yang ketiga, menginput data laporan keuangan Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Yang keempat, menginput data Pagu Musrenbang Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Yang kelima, melakukan kegiatan di bagian pelayanan. Kemudian di sini ada realisasi anggaran belanja langsung SKPD Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang pada tahun 2020. Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2020 disajikan dalam bentuk tabel. Anggaran yang terrealisasi tidak dihabiskan atau masih ada sisa anggaran karena sudah ada ketentuan pagu anggaran atau pagu indikatif kewilayahan, yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD yang berbasis kewilayahan dengan pendekatan wilayah administratif kecamatan yang penentuan alokasi belanjanya melalui mekanisme musyawarah. Perencanaan pembangunan kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program. Oleh karena pembentukan anggaran kecamatan mengacu kepada pemerintah kabupaten, maka untuk besaran realisasinya pun berdasarkan yang telah diatur oleh pemerintah kabupaten. Defisit didapatkan dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah belanja. Didapatkan defisit karena jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja selama satu periode pelaporan, yaitu pada tahun 2020. Metode pencatatan anggaran SKPD di Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang ada dua. Yang pertama basis kas atau cash basis, dan yang kedua ada basis akrual atau accrual basis. Basis kas atau cash basis menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Pembukuan basis kas dilakukan atas dasar penerimaan dan pembayaran tunai. Jadi, pendapatan diakui sebagai pendapatan apabila sudah diterima tunai, dan pembelanjaan dianggap sebagai belanja pada saat dibayar tunai. Dan yang kedua ada basis akrual atau accrual basis berdasarkan standar akuntansi pemerintah SAP nomor 1, basis akuntansi. Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Cara pembuktian akrual basis membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaannya terjadi, sudah diterima ataupun sebelum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilakukan, sudah atau belum. Untuk permasalahan dan solusinya, selama saya melakukan kerja praktik di Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang di bidang keuangan, khususnya anggaran, saya tidak menemukan masalah yang begitu signifikan karena penginputan seluruh data SKPD di Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang telah sesuai dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tetapi adapun permasalahannya yaitu hanya dalam ketelitian penginputan dan pemeriksaan data anggaran. Solusinya yaitu lebih teliti lagi dalam pemeriksaan data anggaran yang telah atau akan diinput. Kemudian ada bab 5, di sini kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sistem anggaran dan belanja langsung pada tingkat SKPD pada Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Perlakuan transaksi dan juga kebijakan anggaran juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode berbasis kas adalah suatu basis akuntansi di mana pencatatan pendapatan dan atau biaya dilakukan pada saat kas diterima atau dibayar. Akuntansi berbasis akrual adalah sesuatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Kemudian untuk saran, perlu memperbaiki lagi dalam menggunakan metode yang dipakai oleh pemerintah Kabupaten Subang. Sebab menggunakan kedua metode tersebut masih banyak kekurangannya walaupun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk materi dan data yang diberikan kepada para mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik sudah sangat baik, dan bimbingan dari pegawai kantor Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang yang menangani masalah keuangan khususnya penganggaran pada saat berjalannya kerja praktik masih sangat diharapkan oleh pelaksana kerja praktik selanjutnya agar kerja praktik dapat berjalan dengan lancar. Sekian presentasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.